Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, dosen pengampu kami, Ibu Dr. Ade Mulyati SSI MSI, dan rekan-rekan semuanya yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan melakukan presentasi dengan judul Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam Eksplorasi Mineral. Sebelum memulai pada pemaparan materi, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Raishita Rama Junior dengan NPM 051250006. Kemudian ada rekan saya Aziza Maulida Nuraini dengan NPM 055125013. Kemudian ada rekan saya Bayu Hermawan dengan NPM 051250259. Kemudian ada rekan saya Surya Dwi Saputra dengan PM 055125025. Kemudian rekan saya Michael Yohanis Raga dengan PM 055125004. Dan rekan saya yang terakhir adalah Jundi Hani Faidar dengan NPM 055125023. Nah, jadi eksplorasi mineral merupakan bagian penting dalam kajian sumber daya alam, khususnya untuk mendukung kebutuhan industri dan energi. Namun, secara konvensional, metode eksplorasi memiliki keterbatasan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan resolusi data geokimia bawah permukaan, sehingga diperlukan pendekatan berbasis teknologi nuklir yang mampu memberikan informasi elemental dan presisi tinggi melalui radiasi ini. Nah, secara fisika nuklir, tenaga nuklir merupakan energi yang dilepaskan dari perubahan pada inti atom melalui proses fisi maupun fusi. Nah, dalam konteks aplikasi geologi, energi ini tidak digunakan sebagai sumber daya langsung, tapi sebagai alat probing, khususnya untuk analisis unsur melalui interaksi radiasi dengan materi. Nah, selama dikontrol dengan standar keselamatan radiasi, teknologi ini dapat digunakan secara aman dalam analisis ilmiah. Saya akan menjelaskan tentang teknik nuklir dalam eksplorasi. Dalam eksplorasi mineral, terdapat beberapa teknik berbasis nuklir seperti gamma ray spectrometry, neutron activation analysis atau bisa disingkat NAA, serta isotopic tracer. Nah, semua teknik ini berlandaskan pada prinsip interaksi radiasi dengan inti atom yang kemudian menghasilkan sinyal karakteristik berupa spektrum energi. Spektrum energi inilah yang menjadi dasar dalam identifikasi dan kuantifikasi untuk unsur dalam sampel geologi. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang neutron activation analysis atau bisa disingkat NAA. Nah, pada metode NAA ini, sampel batuan diradiasi menggunakan neutron sehingga terjadi proses neutron capture oleh inti atom. Akibatnya, terbentuk isotop radioaktif tidak stabil yang kemudian mengalami peluruhan dan memancarkan radiasi gamma. Nah, radiasi gamma ini memiliki energi diskrit yang spesifik untuk setiap unsur, sehingga dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif komposisi unsur. Metode ini mampu mendeteksi lebih dari 40 unsur sekaligus, termasuk unsur jejak seperti uranium, thorium, dan emas, dengan sensitivitas yang tinggi. Selanjutnya ada uranium dan subsurface analysis. Dalam studi uranium, deteksi digunakan melalui pengukuran radiasi gamma alami yang berasal dari rantai peluruhan uranium, khususnya isotop seperti bismut 214. Selain itu, keberadaan gas radon juga menjadi indikator geokimia bawah permukaan. Teknik borehole logging memungkinkan analisis sifat fisik batuan seperti densitas dan kandungan hidrogen melalui interaksi neutron dan gamma. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi nuklir dalam eksplorasi. Nah, untuk data hasil analisis nuklir kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan peta distribusi unsur atau geometrical mapping. Nah, hal ini itu memungkinkan identifikasi zona mineralisasi berdasarkan anomali konsentrasi
unsur tertentu. Nah, dengan demikian teknik ini sangat efektif dalam tahap eksplorasi awal sebelum dilakukannya penambangan. Seterusnya itu ada industri mining and processing. Nah, dalam industri pertambangan, radiasi gamma dan X-ray fluorescence digunakan untuk analisis cepat komposisi biji. Nah, selain itu gamma absorption yaitu digunakan untuk pengukuran densitas material, sedangkan neutron scanning digunakan untuk analisis radar air pada material seperti batu bara. Semua ini menunjukkan bahwa teknik nuklir tidak hanya digunakan pada eksplorasi, tetapi juga pada proses pengolahan mineral. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michael Yanis Raga dengan NPM 0551250004. Nah, untuk selanjutnya itu adalah radioactive tracer. Radioactive tracer digunakan untuk mempelajari dinamika aliran material dalam sistem proses industri. Prinsipnya adalah pelacakan isotop radioaktif dalam medium sehingga dapat dianalisis pola distribusi dan efisiensi sistem. Teknik ini sangat penting dalam optimasi proses mineral processing, termasuk deteksi kebocoran dan evaluasi efisiensi peralatan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah alur pemanfaatannya. Secara umum, alur pemanfaatan tenaga nuklir dimulai dari sampling geologi, kemudian dilakukan analisis menggunakan teknik nuklir seperti NAA atau gamma spektrometri. Nah, hasil dari data kemudian diolah secara kuantitatif untuk menentukan komposisi unsur yang selanjutnya diinterpretasikan menjadi model distribusi mineral. Keunggulan utama teknik nuklir terletak pada sensitivitas analitik yang sangat tinggi, terutama untuk unsur trace element. Selain itu, metode ini bersifat non-destruktif dan mampu memberikan hasil dengan presisi tinggi dalam waktu relatif singkat dibanding metode konvensional. Nah, yang selanjutnya itu ada penerapan dalam eksplorasi mineral. Beberapa mineral yang dapat dianalisis dan ditemukan menggunakan teknik nuklir. Ada 4, yaitu yang pertama ada emas AU, menentukan cadangan emas dan kualitasnya. Yang kedua ada tembaga CU, mendeteksi lokasi deposit tembaga yang potensial. Dan yang ketiga ada uranium atau U, penting untuk energi nuklir dan penelitian ilmiah. Dan yang keempat atau yang terakhir ada logam tanah jarang atau REE, mineral langka yang banyak digunakan dalam teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada contoh penerapan di Indonesia. Kita mengambil salah satu contoh yaitu ada Batan. Nah, Batan ini adalah Badan Tenaga Nuklir Indonesia. Batan juga telah menggunakan teknik nuklir untuk eksplorasi mineral sudah sejak lama, membantu penentuan cadangan mineral strategis. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, dari seluruh pemaparan materi yang sudah dipaparkan oleh saya dan rekan-rekan saya, dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir dalam eksplorasi mineral memberikan pendekatan analitis yang lebih akurat melalui interaksi radiasi dengan inti atom. Nah, teknologi ini meningkatkan efisiensi eksplorasi, baik dari sisi waktu, biaya, maupun akurasi data geokimia, sehingga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dalam berkata maupun tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.